In February, Fairfax County Police swarmed the Herndon home of Brendan and Christine Banfield, a home the married couple shared with their 4-year-old daughter and an au pair, Juliana Perez Malgajes. Christine had been stabbed and died shortly after. Another man named Joseph Ryan, who police say Christine knew, was found shot and killed inside the home with her. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa diklik tombol lonceng di bawah subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pagi itu, bulan Februari 2023, suasana dingin menyelimuti Fairfax County. Ketika tragedi mengerikan menghancurkan sebuah keluarga yang tampak tenang. Brendan Banfield, seorang suami dan ayah yang tampak penuh kasih, ternyata menyimpan rahasia kelam. Namun, rahasia itu segera terbongkar dalam pembunuhan ganda yang mengejutkan masyarakat. Christine Banfield, istri Brendan, dikenal sebagai sosok yang hangat dan penuh dedikasi terhadap keluarganya, terutama untuk putri mereka yang berusia 4 tahun. Namun, di balik pintu tertutup, pernikahannya sedang runtuh. Brendan telah memulai perselingkuhan rahasia dengan Juliana Perez Magalhaes, pengasuh muda asal Brasil yang datang untuk merawat anak mereka. Pada hari naas 24 Februari itu, Juliana menelpon 911 2 kali, namun menutup panggilan sebelum sempat berbicara, seolah-olah ragu untuk mengungkapkan horor yang akan terjadi. Beberapa menit kemudian, panggilan yang panik akhirnya terhubung. Brendan Banfield berada di telepon. Suaranya gemetar ketika dia memberitahu petugas bahwa dia telah menembak seseorang pria karena pria itu telah menikam istrinya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Joseph Ryan, seorang pria yang tampaknya tidak dikenal oleh keluarga Banfield, tewas setelah ditembak berkali-kali. Christine, yang berada di pusat tragedi ini, ditemukan dengan luka-luka tusukan yang parah dan nyaris kehilangan nyawanya. Dia segera dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak bisa diselamatkan. Brendan mengklaim dia bertindak membela diri bahwa Ryan telah menyerang Christine. Namun, penyelidikan mengungkap kisah yang jauh lebih kelam. Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, rincian yang mengerikan mulai terungkap. Juliana telah berselingkuh dengan Brendan selama berbulan-bulan. Mereka berbagi lebih dari sekedar ciuman terlarang, mereka merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Yang diketahui bahwa pasangan ini telah memancing Joseph Ryan ke rumah tersebut melalui sebuah situs fetish di mana seseorang berpura-pura menjadi Christine dan mengatur pertemuan. Christine, yang selama ini menjadi istri dan ibu yang penuh kasih, kini terjebak dalam konspirasi jahat suaminya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sebuah rencana sedang dijalankan di belakangnya. Sampai pagi itu tiba ketika semuanya sudah terlambat. Dokumen pengadilan kemudian mengungkapkan bahwa kejahatan ini sudah direncanakan sejak lama. Brendan dan Juliana sering mengunjungi lapangan tembak bersama-sama, dan Brendan membeli senjata yang akhirnya digunakan untuk membunuh Ryan. Keputusan ini diambil dengan darah dingin ketika mereka merencanakan kejahatan sempurna mereka. Jaksa berpendapat bahwa ini bukan sekedar argumen rumah tangga yang berakhir buruk. Ini adalah eksekusi yang direncanakan dengan dingin. Peran Juliana dalam pembunuhan semakin mencurigakan ketika terungkap bahwa dia juga menembak Ryan. Tetapi pertanyaan yang menggantung adalah, mengapa? Jawabannya tampaknya terletak pada hubungan mereka. Sebuah obsesi berbahaya yang membuat mereka berpikir mereka bisa menghilangkan Christine dan melarikan diri bersama. Beberapa bulan sebelum kejahatan, Juliana dan Brendan telah merencanakan untuk melarikan diri ke Brasil.
Juliana bahkan telah mendapatkan paspor baru dan Brendan ada di sana di konsulat bersamanya. Masa depan mereka tampak jelas, masa depan yang tidak menyertakan Christine atau siapapun yang menghalangi jalan mereka. Keterlibatan Joseph Ryan tetap menjadi misteri paling menyeramkan. Mengapa dia dipilih? Mengapa dia dijebak dalam jaringan kebohongan ini? Penyidik menemukan pesan-pesan antara profil Christine dan Ryan di situs fetish. Tetapi mereka percaya orang lain, entah mungkin Brendan atau Juliana, adalah yang berkomunikasi dengannya, mempersiapkan jebakan untuk pembunuhan tersebut. Dengan semakin banyaknya bukti, penangkapan Brendan pun tak terhindarkan. Setahun setelah kematian Christine dan Joseph, dia didakwa atas pembunuhan mereka. Tetapi tindakan dingin Brendan tidak berhenti di sana. Bahkan setelah pembunuhan, dia dan Juliana tetap berhubungan dekat, menggunakan ibunya, Teresa Banfield, untuk berkomunikasi dengan Juliana selama dia berada di penjara. Ikatan menyeramkan di antara mereka terus tumbuh. Di ruang sidang, rekaman panggilan telepon antara Juliana dan Teresa diperdengarkan, di mana mereka memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati, mengetahui bahwa pihak berwenang sedang mendengarkan. Teresa tampaknya menjadi semacam kaki tangan, mengirim pesan dari Brendan ke Juliana, melindunginya dari lebih banyak dakwaan. Namun, seiring terbongkarnya konspirasi Brendan dan Juliana, hukuman yang mungkin mereka hadapi pun semakin jelas. Jaksa penuntut menyatakan bahwa jika terbukti bersalah, Brendan dan Juliana bisa menghadapi hukuman seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tuduhan yang mereka hadapi adalah salah satu yang paling berat di bawah hukum Virginia. Klasifikasi ini diususkan untuk pembunuhan yang paling mengerikan yang direncanakan dan dengan kebrutalan yang luar biasa serta datang dengan hukuman terberat. Jaksa wilayah Fairfax County, Steve Descano, mengadakan konferensi pers setelah dakwaan Brendan, menjelaskan betapa seriusnya dakwaan ini. Ini bukan sekedar pembunuhan atau bahkan pembunuhan ganda, ujarnya. Ini adalah eksekusi yang direncanakan dengan dingin atas 2 orang, dan ketika kita mempertimbangkan hal itu, kita harus mempertimbangkan semua opsi hukuman, termasuk hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kemungkinan hukuman mati tergantung di atas kasus ini seperti awan gelap, mengirimkan ketakutan ke ruang sidang saat Brendan dan Juliana muncul untuk sidang. Ini adalah pengingat yang jelas akan keseriusan tindakan mereka. Di Virginia, hukuman mati diperuntukkan bagi kejahatan yang paling mengerikan. Kasus-kasus di mana perencanaan, niat jahat, dan kebrutalan yang keji jelas terlihat. Jaksa percaya kasus ini memenuhi kriteria tersebut. Brendan, yang mengenakan setelan jas dengan sikap percaya diri yang kini hilang karena beratnya apa yang akan datang, tetap diam selama persidangan. Juliana terlihat gugup menghindari kontak mata dengan hakim, menyadari bahwa perannya dalam plot ini bisa menentukan nasibnya. Keduanya sangat menyadari bahwa mereka bisa kehilangan bukan hanya kebebasan mereka, tetapi juga hidup mereka jika terbukti bersalah. Seiring mendekatnya tanggal persidangan, pengacara Brendan berusaha menggambarkannya sebagai pria yang terjebak dalam situasi tragis, seorang suami yang hanya bertindak untuk membela istrinya. Namun, bukti yang menumpuk melawan dirinya sangat besar. Situs fetish, kunjungan ke lapangan tembak, perencanaan yang matang, dan komunikasi pasca pembunuhan dengan Juliana semuanya menunjukkan sebuah rencana yang dirancang dengan hati-hati. Untuk Juliana, pembelaannya berfokus pada usianya yang muda dan kerentanannya, menyarankan bahwa dia dimanipulasi oleh Brendan untuk melakukan pembunuhan. Namun jaksa tak gentar, berargumen bahwa peran aktifnya dalam perencanaan dan eksekusi kejahatan menunjukkan kesadarannya akan konsekuensi mematikan dari tindakannya. Ibu Joseph, Deirdre, berbicara kepada pers di luar gedung pengadilan. Tak ada seorang ibu pun yang seharusnya menguburkan anaknya karena permainan orang lain yang kejam.
ujarnya dengan air mata. Mereka telah mengambil putra saya dan mereka harus bertanggung jawab. Apapun hukuman yang diputuskan oleh pengadilan, mereka pantas mendapatkan semuanya. Bagi keluarga Benfold, kehilangan Christine tak terbayangkan. Teman-teman menggambarkannya sebagai ibu yang penuh kasih, yang tidak pernah melihat pengkhianatan ini datang. Kematian Christine, tindakan brutal dan tak berperasaan, meninggalkan bekas luka permanen bagi semua orang yang mengenalnya. Sekarang, nasib Brendan dan Juliana terletak di tangan juri. Apakah mereka akan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, membayar atas kejahatan keji mereka selamanya, ataukah mereka akan menghadapi hukuman terberat, hukuman mati? Saat kasus ini berlanjut, masyarakat terus menyaksikan dengan rasa ngeri, menunggu keputusan akhir atas salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Fairfax County. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.